langsung oleh Pak Dirkrimsus dan juga Polres Depok. Kemudian terhadap beras bantuan ini perlu saya sampaikan juga kepada rekan sekalian bahwa beras bantuan ini merupakan program pemerintah. Dalam hal ini bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Bantuan ini dimulai bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020. Kemudian dalam penyalurannya tentunya yang menjadi ujung tombak adalah Kementerian Sosial dan bekerjasama dengan Bulog, kemudian menunjuk vendor melalui mekanisme lelang untuk sebagai penyalur. Kemudian vendor pemenang bekerja sama lagi dengan JNE untuk memberikan pengiriman kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dari program pemerintah ini. Kemudian ada beberapa yang diberitakan beras yang ditanam berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan yang dilakukan oleh penyidik dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya dan juga Kapolres Depok hadir di situ. Memang kita temukan ada sebanyak 3,4 ton beras yang ditanam. Kemudian sudah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap pihak terkait, baik dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, dan juga dari PT pemenang untuk mendistribusikan, termasuk juga dari JNE. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Kemudian beras yang ditanam ini adalah beras yang rusak. Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak. Jadi penanaman ini dalam rangka pemusnahan terhadap barang yang rusak. Kemudian terhadap barang yang rusak tersebut yang 3,4 ton beras, dalam hal ini sudah dilakukan penggantian oleh pihak JNE kepada Kementerian Sosial maupun pemerintah. Sehingga dalam hal ini bisa disampaikan bahwa dengan adanya kerusakan beras yang sudah diganti itu, negara tidak dirugikan. Kemudian masyarakat juga tidak dirugikan, karena masyarakat yang untuk menerima bantuan ini juga tersalurkan. Jadi kita sudah mengecek datanya. Jadi semua bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak COVID ini tersalurkan semuanya. Itu rekan-rekan ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Saya didampingi oleh Pak Dirkrimsus sebagai penyidik dan yang memimpin langsung di TKP. Ya TV1. Yang lain satu lagi lah. Ini apa? Ini terkait soal beras tadi. Kan ditimbun di kemarin pengakuannya ada ketua PP Depok juga, katanya pemilik tanahnya Ruli Salim, Rudi Samin ya. Nah itu apakah sudah memang si pemiliknya tuh pemilik Ruli Salim atau si pemilik JNE gitu tanahnya? Itu sudah pernah koordinasi atau gimana gitu? Iya, baik ya. Terakhir ya. Nah. Ya, baik ya. Nanti biar Pak Dirkrimsus secara detail jelaskan.
Tapi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan dan betul sudah dilakukan penggantian terhadap beras yang rusak tersebut. Silakan Pak Dirkrim Sus. Terima kasih Pak Kabid. Rekan-rekan langsung saya jawab saja. Pertanyaan pertama adalah rusaknya karena apa? Jadi rusaknya beras ini karena pada saat diambil dari gudang di Jawa Timur, kemudian JNE itu membawa ke ke Depok, karena wilayahnya wilayah dari Jabodetabek itu, pada saat itu hujan. Nah, pada saat itu hujan sehingga kendaraan yang membawa beras tersebut itu tidak begitu mungkin tertutup, akhirnya beras itu terkena hujan. Jadi pada saat akan disalurkan kepada KPM, di sini kita bilang KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Jadi keluarga yang mendapatkan bansos sesuai dengan daftar dari Kemensos itu tidak layak. Sehingga pihak JNE tidak memberikan beras yang rusak itu, kemudian melaporkan dia kepada perusahaan yang menugaskan dia untuk mendistribusi dan dia sudah mengganti. Dia minta beras mengganti, kemudian dia sudah membayarkan juga beras yang diganti karena ini adalah tanggung jawab daripada JNE. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah status tanah. Nah, tanah yang mungkin bersama-sama kita kemarin ke TKP itu memang pemiliknya adalah seseorang, namun tanah itu disewa oleh pihak JNE untuk operasionalnya mereka. Jadi untuk parkir kendaraan-kendaraan mereka dan sebagainya. Jadi untuk saat ini, walaupun JNE menanam di situ karena dia merasa saat ini adalah dia yang berhak untuk menggunakan tanah tersebut karena mereka menyewanya kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, bukti dokumen penggantian sudah ada tentunya. Makanya kami berani menyampaikan pada hari ini bahwa sampai dengan saat ini perbuatan melawan hukum di masalah beras tersebut tidak ada. Karena itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kita hentikan. Ya, kita hentikan. Proses penyelidikan kita hentikan. Terima kasih. Beredar yang di masyarakat itu disebutkan tidak hanya beras. Nah, temuan di lapangan itu apakah benar pure beras saja atau sudah apa? Beras saja. Ya karena mungkin bau jadi asumsi ya. Jadi sudah kita temukan itu beras saja. Makasih, teman-teman. Baik rekan-rekan sekalian, saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Dirkrim Sus sebagai penyidik dan juga penanggung jawab terhadap penanganan kasus ini, bahwa intinya adalah tidak ditemukan adanya unsur pidana sehingga tentunya bisa dikatakan tidak ada kelanjutan penanganan secara pidana karena memang semua pihak yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial ini melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. Dibuktikan dengan adanya kerusakan dan juga dilakukan penggantian. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, itu. Ya. Kan udah itu udah sampaikan ya. Hah? Pipi. Udah ini sambilin aja lah. Ya, dari penjelasan Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dan juga Dirkrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Sahlubis tadi sudah sepertinya menjawab semua pertanyaan publik bahwa kasus penemuan bansos Presiden Joko Widodo yang terkubur di lahan di Depok, Jawa Barat, di sebuah lahan di Depok, Jawa Barat, ini tidak ditemukan unsur pidana karena memang sudah saling terkait bahwa tadi penjelasannya beras yang ditimbun itu alasannya karena beras rusak sehingga dalam rangka pemusnahan beras tersebut dikubur oleh pihak JNE sebagai jasa pengiriman dan sudah diganti kepada penerima manfaat. Adanya tembak-menembak antar anggota di Polda Metro. Jadi itu bisa dipastikan berita itu tidak benar dan hoak. Adapun kejadian sebenarnya adalah
anggota Polda Metro ada yang melakukan pengamanan terhadap bank, yaitu bank milik pemerintah, dan ini juga tentu pengamanannya sesuai dengan SOP, dilengkapi dengan surat perintah, kemudian juga atas permintaan dari pihak bank. Tentunya maksud daripada pengamanan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada para nasabah yang melakukan transaksi di bank tersebut. Ada 2 anggota kita yang bertugas menjaga bank tersebut di daerah